Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar yang budiman, dalam dua tutorial sebelumnya telah disampaikan sekilas penemuan, gejala, dan bahan superkonduktor yang secara histori seperti tersaji pada diagram berikut ini. Pada suhu mendatar, ditunjukkan tahun penemuan bahan superkonduktor, dan pada suhu tegak adalah suhu transisi atau suhu kritis superkonduktor yang bersangkutan. Secara garis besar, dalam diagram ini ada 4 kelompok superkonduktor berdasarkan jenis bahannya. Dimulai tahun 1911, gejala superkonduktor teramati pada logam murni atau paduannya seperti Hg, Pb, Np, dan paduannya Np, Ge, dan seterusnya. Dalam diagram, kelompok ini diberi warna biru. Selanjutnya, dimulai pada tahun 1979, ditemukan superkonduktor kelompok fermion berat atau heavy fermion, yang merupakan paduan logam transisi, logam tanah jarang, dan alkali. Dalam diagram diberi warna kuning. Kemudian pada tahun 1986, merupakan titik tolak penemuan superkonduktor suhu kritis tinggi atau kelompok kuprat yang diberi warna merah muda. Dan terakhir adalah kelompok superkonduktor berbasis besi yang berhasil dibuat mulai tahun 2006, diberi warna hijau. Dalam tutorial ini, kita berfokus pada superkonduktor suhu kritis tinggi atau superkonduktor kuprat. Dalam kurun waktu sekitar 7 tahun, ditemukan bahan-bahan yang suhu kritis awalnya mulai dari 35 Kelvin, kemudian naik tajam menjadi 150 Kelvin. Khusus bahan LaBaCuO yang diberi tanda panah biru, meskipun hanya bersuhu kritis 35 Kelvin, namun inilah bahan pertama yang ditemukan oleh Pak Birchnold dan Pak Muller, yang akhirnya mendapat hadiah Nobel. Sebagai titik tolak lahirnya bahan-bahan yang suhu kritisnya naik tajam dalam tahun-tahun berikutnya. Jika disimak lebih lanjut, bahan-bahan ini mengandung ion-ion yang beragam, namun selalu terdapat CuO dalam berbagai rumus kimianya. Gugus CuO ini disebut kuprat, sehingga superkonduktor suhu tinggi sering disebut superkonduktor kuprat. Sampai saat ini masih belum dimengerti dengan tuntas mengapa pasangan ion-ion yang beragam tersebut jika digabung dengan kuprat bisa menghasilkan bahan yang suhu kritisnya bervariasi. Dan lebih menariknya, jika pasangan ion-ion ini saling dipertukarkan, maka superkonduktornya justru menghilang. Mari kita simak sejumlah bahan superkonduktor yang sejauh ini sudah ditemukan untuk kelompok kuprat. Secara mudah, penamaan bahan ini ditentukan oleh unsur pertama dalam rumus kimianya. Tampak di dalam kolom kiri ada Bi, Pb, Tl, Hg, dan Au. Jika dilihat pada kolom kedua di sebelah kanannya, misalnya Bi, unsur-unsur tersebut ada di paling depan dan tertulis dengan rumus kimia BiM SR2 CaN-1 CuN dan O2N plus M plus 2. M dapat bernilai 1 atau 2, demikian juga N dapat bernilai 1, 2, dan 3. Sebagai contoh, jika kita pilih M sama dengan 1 dan N sama dengan 2, maka kita lihat Bi SR2 Ca Cu2 O7 atau disingkat Bi1212 dengan suhu kritis sebesar 102 Kelvin. Dengan pilihan nilai M dan N yang sama, untuk kelompok Tl misalnya diperoleh Tl1212. Demikian seterusnya. Terlihat di sini, untuk semua kelompok umumnya mempunyai nilai Tc sekitar 100 Kelvin atau bahkan ada yang lebih tinggi. Berikut kelompok yang mengandung logam tanah jarang atau rare earth element
disingkat Re. Di sini ada kelompok Re 1, 2, 3 dengan nilai Tc sekitar 90 Kelvin. Kemudian ada Re214 dengan nilai Tc antara 20 sampai 50 Kelvin. Kelompok lain berupa kelompok Cu, Ru atau rutenium, dan boron atau B. Dapat dilihat kembali dalam tabel ini dan sebelumnya, seluruh senyawa superkonduktor selalu mengandung kuprat atau CuO. Lebih jauh, untuk sistem logam tanah jarang Re214, tampak di sini ada struktur kristal yang identik antara SrRuO di sebelah kiri dan LaBa-CuO di sebelah kanan, di mana ada korespondensi 1:1 antara ion-ionnya, misalnya Sr dan La atau Ba. Kemudian antara Ru dan Cu. Jika dicermati, satu sel satuan ini dibangun oleh satu unit kristal perovskit SrRuO atau LaBa-CuO di bagian tengah atau pusat kisi, dan masing-masing setengah unit perovskit di bagian atas dan di bagian bawah, sehingga terlihat merupakan struktur perovskit bertumpuk ke arah sumbu C atau ke arah atas. Berikutnya kita tinjau sistem Re123 dengan unsur tanah jarang yttrium atau Y, yaitu YBa2Cu3O6 di sebelah kiri dan YBa2Cu3O7 di sebelah kanan. Dalam hitungan atom dalam sel satuan kristal, selisih satu atom O akan terbagi oleh 4, masing-masing seperempat pada posisi yang bersesuaian yang ditunjukkan dengan tanda panah. Pada gambar kiri, penutup struktur kristal atas atau atap dan penutup bawah atau dasar hanya terdiri dari atom-atom Cu. Sementara pada gambar kanan, di bagian atap dan dasar terisi oleh atom Cu dan O. Dan pada arah sumbu B terbentuklah rantai CuO, CuO, dan seterusnya atau CuO chains. Selain itu, hal penting lain pada kedua struktur ini adalah adanya dua bidang CuO2 yang dipisahkan oleh atom yttrium Y di bagian tengah kristal. Marilah kita simak bagaimana sifat dari kedua kristal ini yang sekali lagi dibedakan oleh satu buah atom O. Dalam diagram ini, kita nyatakan jumlah O sebesar 6 plus X, di mana nilai X antara 0 dan 1. Di ujung kiri, X sama dengan 0, sesuai dengan YBa2Cu3O6. Dan di sebelah kanan, pada nilai X sama dengan 1, yang sesuai dengan YBa2Cu3O7. Sebagaimana dibahas pada slide sebelumnya. Tampak bahwa sampai dengan nilai X sama dengan 0,42 atau setara dengan O 6,42, belum terlihat adanya suhu kritis, artinya bahan bersifat tidak superkonduktif. Barulah pada X yang lebih besar, dari 0,42 sampai dengan 1, suhu kritis meningkat sesuai dengan kurva yang terlihat, yang membatasi dua daerah, yaitu daerah non-superkonduktif yang berwarna orange atau jingga, dan daerah superkonduktif yang berwarna kuning. Disinilah arti penting jumlah atom oksigen yang mengisi tutup atas dan tutup bawah struktur kristal yang dapat menimbulkan atau hilangnya superkonduktivitas bahan. Berdasarkan pengukuran menggunakan scanning tandem spektroskopi atau STS, diketahui bahwa ternyata setiap lapisan kristal dalam arah sumbu C mempunyai peranan yang berbeda-beda. Lapisan atas dan lapisan bawah
yang tersusun atas rantai CuO berfungsi sebagai sumber muatan. Terbukti gejala superkonduktivitas sangat peka terhadap kandungan O di lapisan ini. Sementara itu, bidang CuO2 yang dipisahkan oleh atom atau lapisan Y, yttrium, berperanan sebagai lapisan konduktif, di mana hantaran super atau superkonduktivitas terjadi. Di sini dapat kita pahami bahwa struktur kristal bahan ini berlapis atau layer structure dengan fungsi yang berbeda-beda pada setiap lapisan. Struktur yang tampak lebih berlapis dapat ditemukan pada sistem bismuth berikut. Dengan nilai N sama dengan 1, 2, dan 3, terdapat jumlah bidang CuO2 yang berwarna kuning sebanyak 1, 2, dan 3. Dan menariknya, suhu kritis TD juga meningkat dari 15 Kelvin, 85 Kelvin, dan 110 Kelvin seiring dengan meningkatnya jumlah bidang superkonduktif, meskipun lapisan sumber muatannya sama. Berikut, yaitu sistem ruthenium atau Ru1212, diberikan penggantian sebagian ion tanah jarang, yaitu substitusi Eu europium dengan Ce cerium, sehingga lapisan tertentu bersifat magnetik. Selain tentunya lapisan CuO2 yang superkonduktif. Bahan ini merupakan superkonduktor magnetik atau sering disebut juga magneto-superkonduktor. Selanjutnya, marilah kita simak lebih lanjut pembawa muatan dalam bahan superkonduktor kuprat ini. Dalam senyawa induk yang tidak superkonduktif, yaitu Nd2CuO4, ion Nd bermuatan 3+, dan O bermuatan 2-, sehingga dengan perhitungan sederhana, Cu bermuatan 2+, dan ini menghasilkan bahan yang tidak superkonduktif. Ketika selanjutnya sebagian Nd diganti oleh Ce sebesar X, maka karena Ce bermuatan 4+, akibatnya muatan Cu menjadi 2 minus X. Sehingga ada kelebihan elektron. Dan akibatnya, dalam bahan ada elektron bebas sebagai pembawa muatan. Selanjutnya, superkonduktor ini akan membawa muatan elektron. Kita lihat sistem Re123. Jika jumlah oksigen 6, kita ingat bahwa ini tidak superkonduktif, dan muatan Y3+, Pa2+, dan O2-, maka atom Cu bermuatan 2+, dan tidak superkonduktif. Jika sekarang atom O ditambah menjadi 6 plus X, maka atom Cu menjadi bermuatan 2 plus X. Nilai X tersebut menambah muatan Cu menjadi lebih positif, sehingga menghasilkan kelebihan muatan positif atau kekurangan elektron. Dengan demikian, dalam bahan ini pembawa muatannya adalah hole atau muatan positif, sehingga disebut superkonduktor dengan pembawa muatan hole. Dalam tutorial terdahulu, superkonduktor konvensional yang suhu kritisnya rendah, pembentukan pasangan Cooper, yaitu pasangan antara dua elektron, difasilitasi oleh fonon, yaitu ion-ion positif dalam kristal, sebagai faktor pengikat antara dua elektron. Untuk superkonduktor sufrat atau suhu kritis tinggi, dengan pembawa muatan hole atau muatan positif, teori fonon tersebut tidak dapat diterapkan. Sebaliknya, teori yang ada sekarang menerangkan bahwa pembentukan pasangan muatan disebabkan oleh fluktuasi spin. Pada bidang CuO2, di mana superkonduktivitas berlangsung, terdapat spin-spin ion Cu. Karena fluktuasi spin, dapat terbentuklah pasangan hole yang mengakibatkan superkonduktivitas. Sebagai ilustrasi,
Untuk memperjelas efek fluktuasi spin, pandang deretan spin dari atom Cu yang arahnya bersusun selang-seling. Spin ke atas dan tetangganya adalah spin ke bawah pada gambar A yang di atas. Keadaan ini secara kemagnetan membentuk keadaan antiferomagnetik. Pada gambar bawah, gambar B, jika terjadi keadaan spin fluktuasi di mana ada pasangan atom Cu yang arah spinnya tidak bisa membentuk antiferomagnetik dengan tetangga di samping kiri maupun di kanannya. Keadaan ini dapat berulang pada deretan spin dengan jarak yang sama, maka dapat dipandang terjadi gelombang densitas spin. Fluktuasi spin dapat terjadi antara lain karena adanya doping, yaitu penggantian kation atau perubahan kandungan oksigen. Dalam ilustrasi ini ditujukan terjadinya keteraturan titik spin fluktuasi yang membentuk garis-garis lurus atau stripes sebagai akibat fluktuasi spin dalam kurun waktu tertentu. Dengan teknik pengamatan khusus, stripe ini dapat diukur dengan baik dan dipelajari secara lebih jelas. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa ciri pokok superkonduktor kuprat atau suhu kritis tinggi, yaitu yang pertama, umumnya suhu kritis mencapai 100 Kelvin atau lebih dan kurang sedikit, meskipun ada juga yang di bawah 50 Kelvin khusus untuk kelompok rare earth atau tanah jarang 214. Dan dengan demikian, karena tingginya suhu kritis, maka pendinginan cukup dengan nitrogen cair dan tidak perlu menggunakan helium cair yang harganya jauh lebih mahal. Yang kedua, struktur kristal berlapis, lalu mengandung gugus kuprat atau Cu2 dengan doping oksigen atau kation, sehingga superkonduktor ini disebut juga superkonduktor kuprat. Yang ketiga, membawa muatan positif atau hole berasal dari doping, dan ada pula kelompok material dengan pembawa muatan elektron, yaitu pada kelompok Re214. Dan yang terakhir, bahwa pasangan Cooper yang berupa pasangan muatan positif atau hole terjadi karena fluktuasi spin, dan ini berbeda dengan spin konvensional yang terjadi karena mediasi fonon. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.